terkait dengan muatan Murokolo. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Pak Dalam di desa saya. Sebentar Pak. Iya, sebentar. Nah, untuk topik pembahasan kali ini yaitu terkait dengan ruatan Murokolo. Di sini saya ingin bertanya nih Pak, terkait dengan ruatan. Nah, jadi apa sih Pak yang dimaksud dengan ruatan itu? Ruatan itu adalah sebuah ritual untuk membersihkan seseorang atau sekelompok orang yang pada dirinya terdapat unsur-unsur yang sifatnya kotor, yang kemudian unsur-unsur tadi mempengaruhi perjalanan hidupnya. Jadi ada dua penyebab unsur karena komposisi kelahiran. Maksudnya komposisi kelahiran itu misalnya anak tunggal kalau laki-laki disebut ontang-anting ya. Kemudian anak dua. Nah, anak dua kalau dua laki-laki disebut bawang. Kalau dua perempuan disebut kembang sepasang. Itu kan karena komposisi ya, kelahiran di keluarga. Nah, itu dianggap auranya atau energinya yang melingkupi kehidupan dia itu kotor. Nah, kemudian ada satu lagi karena memang ada kejadian peristiwa buruk. Nah, peristiwa buruk itu misalnya sedang masak kalau orang dulu ya. Kemudian kendil atau dandang yang untuk ini masa menanak nasi itu roboh misalnya. Itu boleh dibilang juga sinyal buruk yang akan mempengaruhi perjalanan hidupnya. Nah, itu semua harus dibersihkan supaya kemudian setelah dibersihkan melalui Murwokolo, perjalanan hidupnya menjadi lancar kembali karena anasir-anasir buruk yang ada di dalam tubuh manusia ini, baik sendiri maupun berkelompok tadi ya, itu kemudian bisa dibersihkan. Itu inti dari Murwokolo adalah membersihkan atau meruat atau membersihkan aura buruk, budaya begitu ya. Jadi tujuan dari ruatan Murokolo itu untuk menolak bala atau sialan gitu ya Pak. Bagaimana prosesi terkait dengan ruatan gitu Pak? Apakah ada bahan-bahan atau juga alat-alat khusus yang dikhususkan untuk melakukan ruatan gitu? Ya, memang ada namanya ritual. Biasanya di tradisi manapun itu ada yang namanya sesaji. Sesajinya banyak sekali kalau untuk ruatan itu, baik sesaji berupa makanan, berupa binatang dan benda-benda ya, terutama pakaian, kemudian berbagai macam tumpeng, sesaji yang berbeda. Dan kemudian ruatan juga ada beberapa macam sebenarnya. Ada ruatan yang pakai wayang ya, yang digelar pakai wayang, yang biasanya menyajikan cerita khusus juga. Kemudian ada yang ruatan sekedar dibacakan mantra. Nah, pilihannya tergantung kepuasan orang yang menyelenggarakan ruatan itu. Dia lebih puas pakai wayang apa bisa juga karena keadaan tidak mampu ya, tidak mampu untuk melakukan ruatan dengan wayang, memang biayanya lebih besar, maka dia cuma bisa ruatan dengan dibacakan mantra saja. Oke. Jadi ada beberapa bahan-bahan yang dikhususkan seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, yaitu ada juga binatang, ada juga sesajen seperti itu. Pertanyaan yang tadi nih Pak, tadi Bapak menyebutkan bahwa ruatan tersebut ada bermacam-macam, ada yang menggelar pakai wayang dan juga ada yang menggunakan mantra. Kalau boleh sedikit, apakah boleh itu Pak, saya tahu kait dengan mantra tersebut? Ya, memang ada mantra khusus untuk pembersihan ya. Ada mantra khusus untuk pembersihan ya, ada sebutannya, ada yang
sastra bedati, kumpul geni, ada mantra yang disebut koro cokro, penundungan dan lain sebagainya. Jadi memang mantranya banyak itu untuk ruwatan itu. Jadi namanya ini memang sebenarnya inti dari ruwatan ini sebenarnya membersihkan aura buruk yang sebenarnya disimpan di dalam alam bawah sadar manusia. Jadi karena dia merasa dengan komposisinya, kemudian dengan kejadian-kejadian itu, kemudian dia akan merasa bahwa dirinya itu selalu dalam lilitan kondisi buruk. Nah itu memang harus segera dihilangkan kesan yang ada di dalam alam bawah sadar, karena justru alam yang bawah sadar ini semacam energi yang mengkondisikan kita justru akan mengalami kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Nah ini sebenarnya semacam, kalau era modern itu semacam psikiater di masa lalu. Mungkin Mas bisa pelajari ilmu modern pun mengatakan hal yang sama. Ketika alam bawah sadar manusia ini menumpuk memori-memori buruk, harus segera dihilangkan. Caranya bagaimana? Kalau teori psikologi modern juga menyatakan satu, repeat, artinya apa? Memori kita dimasukin data-data yang bisa menghilangkan itu dengan cara mengulang-ulang data yang sama, sehingga data yang awal ini buruk kemudian segera hilang atau terhapus. Yang kedua juga pakai ritual, bahkan ilmu psikologi modern pun menyarankan ritual. Jadi banyak sekali ya tadi yang dijelaskan oleh Bapak juga. Ada mantra-mantra, ada berbagai macam mantra. Nah, saya juga baca-baca di buku ya Pak terkait dengan ritual. Nah, ada yang mengatakan bahwa ritual Murokolo ini berhubungan dengan Buto atau Batara itu, Batara, ya Batara itu, Buto. Kalau tidak, ya Batara kalau anak yang tidak diruat maka akan dibayang-bayangi oleh Batara Kala, seperti itu. Apakah benar? Ya, artinya itu kan memang tradisi kita di masa lalu itu kan tradisi mitos, Mas. Artinya mitos itu lebih bermakna simbolis. Jadi bukan kemudian Bathara Kala itu ada betulan, enggak ada. Tetapi bahwa ada energi-energi, ada medan-medan elektromagnetik yang di sekeliling kita ini yang kemudian karakternya destruktif. Jadi ada anasir-anasir yang tidak terlihat, yaitu berupa gelombang elektromagnetik ya istilahnya. Itu yang memang di sekeliling kita ini sangat destruktif. Bahkan sekarang lebih banyak Bathara Kala itu radiasi-radiasi dari peralatan-peralatan elektronik kita, peralatan-peralatan canggih kita. Itu kalau zaman dulu juga bisa disebut sebagai Bathara Kala, karena itu bisa kemudian sangat merugikan kehidupan kita. Itu kemudian bisa mampu mempengaruhi psikologi kita. Maka bagaimana orang kota itu lebih mudah depresi ketimbang orang desa, karena selain speed kebutuhan hidup, juga karena sebenarnya udara, medan magnet yang ada di kota ini sebenarnya banyak sekali frekuensi, vibrasi, gelombang elektromagnetik yang buruk, yang itu bisa disebabkan oleh mesin, bisa disebabkan oleh elektrik, atau bisa disebabkan oleh listrik yang lebih banyak di dalam kota ketimbang di desa. Contohnya. Jadi itu saja yang saya terkait dengan kekuatan Murokolo. Untuk Bapak Dalang, terima kasih banyak atas waktunya. Jika mereka